Nah, ini yang juga menjadi jalan sebagian ulama mengatakan bahwa keadilan itu di atas segala-galanya dalam Islam. Sehingga diibaratkan kalau ada pemimpin yang tidak beragama Islam tapi dia adil, nah, itu negaranya akan diberi kemakmuran oleh Allah dibanding dengan negeri yang muslim tapi tidak adil, pemimpin yang muslim tapi tidak adil. Jadi keadilan itu memancing keberkahan. Jamaah yang dirahmati Allah, jamaah yang dirahmati Allah, tadi kita menyimak ya, ini suatu kebetulan yang sebenarnya tidak ada yang kebetulan. Khatib kita Tuan Guru Fakhrul Razi menyampaikan tentang ayat amanah yang turunnya di dalam Ka'bah. Tidak ada ayat yang turun di dalam Ka'bah ketika Rasul berada di dalamnya selain dari ayat ini menurut sebagian ulama ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, itu berkaitan dengan kunci. Jadi tadi beliau sampaikan orang yang memegang kunci Ka'bah itu orang musyrik ya. Utsman namanya. Ketika Fathu Makkah, Nabi meminta kunci dari beliau, membuka Ka'bah, masuk ke dalamnya, lalu ada paman beliau ya. Paman beliau yaitu Abbas. Abbas itu saudara dari Abdullah, ayah Rasul. Orang dihormati, Abbas ibnu Abdul Muttalib. Itu orang yang sangat berwibawa, minta kunci itu ya. Minta kunci ya, supaya diserahkan. Nah, pada saat itu turunlah Nabi mau ya, ingin, karena ini kan pamannya, muslim juga, paman juga, orang alim juga, mau diserahkan sama Nabi. Turunlah perintah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan untuk engkau menyerahkan amanah itu kepada yang memang berhak. Seakan dengan ayat ini Allah ingatkan Rasul, ya Rasulullah, yang berhak, yang memang memegang selama ini itu namanya Utsman, kasih dia, jangan diambil walaupun dia masih musyrik. Nah, ini yang juga menjadi jalan sebagian ulama mengatakan bahwa keadilan itu di atas segala-galanya dalam Islam. Sehingga diibaratkan kalau ada pemimpin yang tidak beragama Islam tapi dia adil, nah, itu negaranya akan diberi kemakmuran oleh Allah dibanding dengan negeri yang muslim tapi tidak adil, pemimpin yang muslim tapi tidak adil. Jadi keadilan itu memancing keberkahan. Ya tentu yang paling hebat kalau pemimpin itu muslim dan adil ya. Tapi hanya muslim saja itu tidak menjamin ya. Makanya jangan heran kalau di negara-negara barat itu ya, pemimpinnya non muslim tapi dia punya sistem yang menjamin keadilan bagi rakyatnya. Akhirnya Allah kasih rezeki yang banyak gitu ya. Nah, ini artinya adalah dari semangat ayat ini, Islam itu menegakkan keadilan, meletakkan amanah itu pada tempatnya dan tidak sekali-kali menzolimi siapapun walaupun dia non muslim. Nah, tadi kita simak dari beliau ya, itu pengingat bagi kita. Nah, ternyata ayat yang kita bahas juga tentang Ka'bah ya. Wa idz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan, kalau Al-Quran itu menggunakan kata ja'ala, itu sayyaro, ada proses. Dan kalau Allah menggunakan kata kami, maka dalam proses itu ada pengaruh atau ada kontribusi manusia. Nah, kita sudah bahas juga dalam beberapa waktu yang lalu ya. Coba ketika Allah menciptakan Nabi Adam, ja'altu, khalaqtu. Nah, karena memang tidak ada peran dari siapapun di situ. Tapi ketika menciptakan anak cucu Adam, khalaqna al-insan. Kenapa? Karena
penciptaan kita ini ada peran ibu bapak kita. Oleh karena itu keliru kalau misalnya Al-Quran membahasakan sesuatu itu dengan menggunakan kata kami, ya, lalu kemudian kita serahkan sepenuhnya sama Allah. Tidak boleh begitu. Karena kata kami itu artinya Allah menghendaki kita ikut berikhtiar. Nah di sini juga wa iz ja'alnal baita, kami jadikan. Artinya apa? Ada peran. Peran siapa? Kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran yang lain, ya, ternyata Nabi Ibrahim yang berdoa di situ. Ya. Faj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah orang itu selalu merindukan Ka'bah, merindukan tanah haram. Ya. Makanya di sini disebutkan masabatan ay marja'an. Marja'an itu artinya orang pulang pergi tapi selalu seakan-akan tidak pernah selesai urusannya. Artinya apa? Bolak-balik, tidak habis-habis. Kalau kita naik haji umrah begitu. Begitu kita umrah, belum kita pulang sudah ingin balik. Itu namanya masabah. Jadi tempat kembali, ya. Ka'bah itu rumah kita, tempat kembali. Nah, ada peran dari Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim. Wa amna, dan demikian pula Ka'bah atau tanah haram itu, ya, Masjidil Haram, dan juga sebagian ulama mengatakan seluruh tanah haram amna. Itu adalah tempat di mana manusia siapapun yang memasukinya aman dari seluruh gangguan-gangguan lahir maupun batin. Maka zaman jahiliyah itu kalau ada seorang pembunuh, ya, kalau ada seorang pembunuh, dia kadang-kadang lari, dia sengaja ke Ka'bah. Kalau dia sudah lari ke Ka'bah, maka keluarga dari yang dibunuh itu kalaupun jumpa tidak berani dia membalas di situ. Dia tunggu sampai keluar dari Ka'bah, masih keluar dari Masjidil Haram itu. Kalau sudah keluar dari itu baru berani dibalas. Tapi selama dia ada di sana, itu tidak ada yang berani. Itu zaman jahiliyah dulu, ya. Apalagi pada masa setelahnya datangnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ka'bah dan sekitarnya masabah, tempat yang selalu dirindukan, wa amna, dan suatu tempat yang mendatangkan rasa aman, nyaman lahir dan batin. Semoga pandemi ini segera berlalu, kita bisa kembali ke sana.